Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa mahasiswa sekalian. Untuk topik kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana membuat sebuah research review. Biasanya ini kita gunakan untuk membuat review of literature dari sebuah tesis ataupun nanti kita ingin membuat review lepas dari sebuah artikel. Baik, kita akan mulai saja. Ada beberapa tahapan yang perlu kita lakukan dalam melakukan sebuah review. Pertama, tentu kita harus mencari dulu sumber yang relevan dengan topik yang ingin kita diskusikan. Kemudian dari sumber tersebut mungkin kita temukan beberapa artikel yang berhubungan dengan topik yang ingin kita diskusikan. Kemudian kita lakukan proses analisis dari sumber-sumber tersebut. Setelah kita lakukan analisis, maka kita bisa mendiskusikan untuk melihat kesamaan tema, kemudian juga untuk melihat nanti apakah ada perdebatan atau ketidaksejajaran antara artikel-artikel yang ada. Kemudian setelah itu baru kita bisa membuat sebuah outline yang nantinya akan menuntun kita untuk menuliskan sebuah review yang baik. Oke, kita mulai saja dari proses pertama, mencari sebuah sumber yang relevan. Sumber yang relevan biasanya dapat dicari atau ditemukan pada database research yang reputable, seperti ScienceDirect, DOAJ, Google Scholar ataupun EBSCO, dan juga ada beberapa platform database research lainnya yang bisa Anda gunakan untuk menemukan informasi-informasi atau artikel-artikel yang berhubungan dengan topik yang ingin Anda diskusikan. Kemudian pastikan Anda menggunakan kata kunci yang mudah untuk didefinisikan. Hindari penggunaan kata kunci yang panjang. Cukup menggunakan kata kunci 2 kata atau 1 kata lebih baik. Kemudian bacalah abstrak dari artikel-artikel yang Anda temukan. Kemudian cobalah untuk mengelompokkan abstrak-abstrak tersebut atau mengelompokkan artikel-artikel tersebut menjadi kategori-kategori tertentu. Bisa saja kategorinya berdasarkan objek kajian ataupun berdasarkan pro atau kontra terhadap topik tertentu. Berikutnya, setelah Anda mendapatkan materi atau referensi yang akan Anda jadikan sebagai sumber review, Anda perlu menganalisis sumber-sumber tersebut. Apa saja yang Anda harus temukan di dalam artikel? Misalnya, pertama itu adalah research question-nya. Apa topik yang didiskusikan atau apa pertanyaan yang ingin didiskusikan di dalam artikel tersebut. Kemudian Anda temukan juga, carilah key concept atau konsep inti dari penelitian tersebut. Kemudian juga Anda bisa menentukan teori ataupun metode yang digunakan dalam penelitian. Kemudian Anda juga perlu melihat hasil serta kesimpulan dari penelitian tersebut. Dan yang paling penting adalah tidak hanya berbicara masalah hasil dan kesimpulan, tapi juga membangun sebuah diskusi yang bersifat kritis. Apakah penelitian ini mendukung penelitian yang lain atau bertentangan dengan yang lain, atau juga mungkin menambahkan dari penelitian sebelumnya. Kemudian juga Anda bisa membahas atau melihat bagaimana kontribusi dari penelitian ini terhadap topik yang akan Anda diskusikan. Dan terakhir, Anda bisa melihat apa kekurangan dan apa kekuatan dari penelitian yang sedang Anda review. Untuk membantu Anda dalam melakukan proses review artikel, saya sudah menyiapkan template yang nantinya bisa Anda gunakan untuk melakukan review. Misalnya ketika Anda menemukan sebuah artikel, kemudian nanti Anda tinggal menyalin judul artikelnya di sini pada bagian title. Kemudian Anda bisa tambahkan informasi mengenai autornya di sini. Kemudian tambahkan informasi mengenai publikasi, baik tahun, publisher, atau nanti place of publication. Jadi informasi ini nanti berguna ketika Anda ingin membuat daftar pustaka. Kemudian Anda membaca artikel tersebut dan Anda bisa mengidentifikasi di sini problem of research-nya apa research question-nya. Anda tambahkan di sini research question-nya. Kemudian juga Anda bisa letakkan key konsepnya di sini. Konsep apa saja yang menjadi konsep utama dari artikel yang dibahas.
Kemudian pada bagian result dan discussion, tentunya Anda bisa menampilkan atau menuliskan di sini informasi mengenai result dan conclusionnya, hasil dan kesimpulannya. Ingat, pada bagian result di sini Anda tidak harus menyalin semua informasi dari hasil penelitian, tapi yang paling penting adalah apa implikasi dari hasil penelitian tersebut, ya. So we try to find research implication. So what does the result imply? So it is very important for us to be able to identify the implication of the result. Next, berikutnya kita bisa menambahkan di sini teori-teori apa saja yang digunakan dalam penelitian ini, atau metode apa saja yang digunakan. Setelah itu Anda bisa memberikan komen secara umum untuk artikel ini. Komen ini bisa berisi informasi mengenai misalnya mungkin strength atau weakness-nya, atau informasi lain yang ingin Anda tambahkan ketika Anda membaca sebuah artikel. Oke, saya rasa dengan bantuan tabel ini Anda akan sangat terbantu sekali dalam melakukan proses review. Pada bagian berikutnya nanti kita akan membahas bagaimana kita mentransfer atau menerjemahkan hasil review ini ke dalam bentuk paragraf atau ke dalam bentuk essay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.